Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang sistem persamaan diferensial linear order 1 homogen, koefisien konstan, terutama untuk kasus di mana nilai eigennya berupa bilangan kompleks kawan. Bersama saya Windarto dari Departemen Matematika Universitas Airlangga. Ada 3 materi yang kita bahas pada video kali ini, yaitu yang pertama adalah kita review sifat solusi suatu sistem persamaan diferensial linear homogen. Yang kedua, kita review kembali sifat vektor eigen pada suatu matriks, di mana nilai eigen pada matriks tersebut berupa bilangan kompleks sekawan. Dan yang ketiga, kita akan menentukan solusi sistem persamaan diferensial linear homogen koefisien konstan. Kita mulai dengan bahasan pertama, yaitu review tentang sifat solusi suatu sistem persamaan diferensial linear homogen. Misalkan diberikan sistem persamaan diferensial order 1 yang berbentuk dz dt sama dengan az, dengan A merupakan matriks berukuran n kali n, dengan elemen matriks berupa fungsi dengan variabel bebas t, dan Z adalah elemen Rn. Jika Y1, Y2 merupakan solusi dari dz dt sama dengan AZ, maka untuk sebarang konstanta C1, C2, kita peroleh Y sama dengan C1, Y1 plus C2Y2 juga merupakan solusi dari sistem persamaan diferensial dz dt sama dengan AZ. Untuk membuktikan teorema tersebut, kita misalkan Y sama dengan C1Y1 plus C2Y2. Maka kita peroleh dy dt adalah sama dengan d dt dari C1Y1 plus C2Y2. Dengan menggunakan sifat turunan dan C1, C2 merupakan konstanta, maka kita peroleh dy dt sama dengan C1 dy1 dt plus C2 dy2 dt. Selain itu, karena Y1 dan Y2 merupakan solusi dari dz dt sama dengan AZ, maka kita peroleh dy1 dt sama dengan AY1 dan dy2 dt sama dengan AY2. Akibatnya kita peroleh dy dt sama dengan C1 dy1 dt plus C2 dy2 dt, yaitu sama dengan C1ay1 plus C2ay2. Oleh karena itu, kita peroleh dy dt sama dengan A dikalikan dalam kurung C1y1 plus C2y2. Selain itu, AY sama dengan A dikalikan dalam kurung C1Y1 plus C2Y2. Ternyata Y memenuhi dy dt sama dengan AY, sehingga terbukti bahwa Y sama dengan C1Y1 plus C2Y2 juga merupakan solusi dari sistem persamaan diferensial linear order 1 homogen dz dt sama dengan AZ. Selanjutnya kita review tentang sifat vektor eigen dari suatu matriks dengan nilai eigennya merupakan bilangan kompleks kawan. Misalkan A adalah suatu matriks berukuran n kali n dengan elemen A merupakan bilangan real. Misalkan juga nilai eigen dari A berupa bilangan kompleks kawan, yaitu lambda sama dengan alfa plus minus beta i, dengan alfa beta merupakan bilangan real dan beta merupakan bilangan positif.
Jika vektor D yaitu sama dengan F plus GI merupakan vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen lambda sama dengan alpha plus beta I, maka dapat dibuktikan bahwa D bar yaitu konjugat dari D yaitu sama dengan F minus GI merupakan vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen lambda sama dengan alpha minus beta I. Sebagai contoh, perhatikan contoh 1, yaitu misalkan A adalah matriks berordo 2x2 dengan komponen A adalah negatif 1, negatif 1, 1, negatif 1. Melalui perhitungan, kita peroleh bahwa nilai eigen dari A adalah lambda sama dengan minus 1 plus minus I. Kemudian vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda sama dengan minus 1 plus I adalah D sama dengan F plus GI, dengan F adalah vektor kolom 0, 1, dan G adalah vektor kolom 1, 0. Dari sini kita peroleh bahwa vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda sama dengan minus 1 minus I adalah D bar, yaitu konjugat dari D, yaitu sama dengan F minus GI, yaitu sama dengan vektor 0, 1, dikurangi vektor 1, 0 dikalikan dengan I. Kemudian perhatikan contoh 2, yaitu misalkan B adalah matriks berukuran 3x3 dengan komponen negatif 2, negatif 2, 0, 2, negatif 2, 0, 0, 0, negatif 2. Nilai eigen dari matriks B adalah lambda sama dengan negatif 2, atau lambda sama dengan negatif 2 plus minus 2i. Melalui perhitungan, kita peroleh bahwa vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen lambda sama dengan negatif 2 plus 2i adalah vektor D, yaitu sama dengan F plus GI, dengan F adalah vektor kolom 0, 1, 0, dan G adalah vektor kolom 1, 0, 0. Akibatnya kita peroleh vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen lambda sama dengan negatif 2 minus 2i adalah D bar, yaitu konjugat dari G, yaitu sama dengan F minus GI, yaitu sama dengan vektor 0, 1, 0, dikurangi I dikalikan vektor 1, 0, 0. Selain itu, vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen lambda sama dengan negatif 2 adalah vektor kolom 0, 0, 1. Selanjutnya kita bahas bagaimana menentukan solusi suatu sistem persamaan diferensial linear homogen koefisien konstan, terutama untuk kasus ketika nilai eigennya berupa bilangan kompleks kawan. Kita bahas melalui contoh berikut. Contoh 3, misalkan diberikan sistem persamaan diferensial linear order 1 yang berbentuk dx dt sama dengan minus x minus y, dy dt sama dengan x minus y. Kita diminta menentukan solusi umum dari sistem persamaan diferensial tersebut. Pertama kali kita tuliskan sistem tersebut ke dalam bentuk dz dt sama dengan az, dengan z-nya adalah vektor kolom x, y, dan A merupakan matriks persegi berukuran 2x2 dengan komponen A adalah negatif 1, negatif 1, 1, negatif 1. Kemudian dari contoh 1 telah kita ketahui bahwa nilai eigen dari A yaitu lambda 1 sama dengan negatif 1 plus I, dan lambda 2 sama dengan negatif 1 minus I. Selain itu, vektor eigen
yang bersesuaian dengan nilai eigen minus 1 plus I adalah vektor D, yaitu sama dengan F plus GI, dengan F-nya adalah vektor kolom 0, 1, dan G-nya adalah vektor kolom 1, 0. Kemudian kita juga memperoleh bahwa vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen lambda sama dengan negatif 1 minus I adalah D bar, yaitu konjugat dari D, yaitu sama dengan F minus GI, yaitu sama dengan vektor 0, 1, dikurangi I dikalikan vektor 1, 0. Akibatnya, kalau kita definisikan U1 adalah dalam kurung F plus GI dikalikan E pangkat dalam kurung minus 1 plus I dikalikan T, yaitu dalam kurung F plus GI dikalikan E pangkat minus T dikalikan E pangkat IT merupakan solusi dari sistem persamaan diferensial tersebut. Selain itu, U2 yaitu sama dengan dalam kurung F minus GI dikalikan E pangkat minus T dikalikan E pangkat minus IT juga merupakan solusi sistem persamaan diferensial pada contoh 3. Perhatikan bahwa U1, U2 merupakan solusi yang berupa fungsi kompleks karena memuat koefisien I di dalamnya. Kemudian dari teorema 1 kita peroleh bahwa kombinasi linear dari U1, U2 juga merupakan solusi dari sistem persamaan diferensial pada contoh 3. Di sini kita definisikan atau kita pilih Z1 adalah sama dengan setengah dikalikan dalam kurung U1 plus U2 dan Z2 adalah 1 per 2I dikalikan dalam kurung U1 minus U2. Pemilihan ini bertujuan agar kita memperoleh solusi real dari sistem persamaan diferensial pada contoh 3. Melalui perhitungan kita peroleh bahwa Z1 sama dengan setengah dikalikan dalam kurung F E pangkat minus T dikalikan dalam kurung E pangkat IT plus E pangkat minus IT ditambah I dikalikan G kalikan E pangkat minus T dikalikan dalam kurung E pangkat IT dikurangi E pangkat minus IT kurung tutup. Kemudian dari identitas Euler yang berbentuk E pangkat IT tidak lain adalah cosinus T plus I sinus T dan E pangkat negatif IT yaitu sama dengan cos T minus I sinus T, maka kita peroleh bahwa Z1 adalah sama dengan F dikalikan E pangkat minus T cosinus T dikurangi G dikalikan E pangkat minus T sinus T. Selain itu, dengan perhitungan langsung kita peroleh bahwa Z2 yaitu sama dengan 1 per 2I dikalikan dalam kurung U1 minus U2 tidak lain adalah sama dengan G dikalikan E pangkat minus T cosinus T plus F dikalikan E pangkat minus T sinus T. Dari sini kita peroleh bahwa solusi umum sistem persamaan diferensial pada contoh 3 adalah Z yaitu sama dengan vektor kolom XY yaitu sama dengan K Z1 plus K Z2 dengan K1, K2 adalah merupakan konstanta. Kemudian dengan melakukan substitusi Z1 dan Z2, maka kita peroleh Z yaitu vektor kolom XY adalah sama dengan K1 kalikan dalam kurung F E pangkat minus T cosinus T dikurangi G E pangkat minus T sinus T kurung tutup ditambah K2 kalikan dalam kurung G E pangkat minus T cosinus T plus F E pangkat minus T sinus T.
karena F adalah vektor kolom 0, 1, dan G adalah vektor kolom 1, 0, maka kita peroleh solusi umum sistem persamaan diferensial pada contoh 3 adalah Z, yaitu vektor kolom XY, sama dengan K1 kalikan dalam kurung vektor kolom 0, 1, E pangkat minus T kosinus T, dikurangi vektor kolom 1, 0, E pangkat minus T sinus T, kurung tutup, ditambah K2 kalikan dalam kurung vektor kolom 1, 0, E pangkat minus T kosinus T, ditambah vektor kolom 0, 1, E pangkat minus T sinus T, kurung tutup, dengan K1, K2 adalah konstanta. Perhatikan di sini F plus GI dan F min GI berturut-turut adalah merupakan vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen minus 1 plus I dan minus 1 minus I. Oleh karena itu, dalam menentukan solusi sistem PD dengan nilai eigennya adalah bilangan kompleks sekawan, maka tentukan vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen bilangan kompleks tersebut. Pada contoh 4 ini, kita diminta menentukan solusi khusus sistem persamaan diferensial yang mirip dengan contoh 3 dengan tambahan syarat awal yaitu X0 sama dengan 2, Y0 sama dengan 1. Untuk menyelesaikannya, kita gunakan hasil pada contoh 3, yaitu di mana solusi umum sistem persamaan diferensial dx dt sama dengan minus X minus Y dan dy dt sama dengan X minus Y adalah XY, yaitu K1 dikalikan dalam kurung vektor kolom 0, 1, E pangkat minus T kosinus T, dikurangi vektor kolom 1, 0, E pangkat minus T sinus T, kurung tutup, ditambah K2 kalikan dalam kurung vektor kolom 1, 0, E pangkat minus T kosinus T, ditambah vektor kolom 0, 1, E pangkat minus T sinus T, kurung tutup, dengan K1, K2 adalah konstanta. Kemudian, dengan melakukan substitusi nilai awal X0 sama dengan 2, Y0 sama dengan 1, kita peroleh K2 sama dengan 2, dan K1 sama dengan 1. Akibatnya, solusi khusus sistem persamaan diferensial pada contoh 4 adalah XY sama dengan vektor kolom 0, 1, E pangkat minus T kosinus T, dikurangi vektor kolom 1, 0, E pangkat minus T sinus T, ditambah 2 kali kurung buka vektor kolom 1, 0, E pangkat minus T kosinus T, ditambah vektor kolom 0, 1, E pangkat minus T sinus T, kurung tutup. Kemudian, dengan melakukan penyederhanaan, kita peroleh XY adalah tidak lain sama dengan vektor kolom 21, E pangkat minus T kosinus T, ditambah vektor kolom negatif 1, 2, E pangkat minus T sinus T. Sebagai bahan latihan, cobalah kerjakan soal-soal berikut. Pada soal 1 sampai soal 4, Anda diminta menentukan solusi umum sistem persamaan diferensial. Sedangkan pada contoh 5 dan 6, Anda diminta menentukan solusi khusus sistem persamaan diferensial dengan nilai awal yang diberikan. Demikian pembahasan tentang sistem persamaan diferensial linear, homogen, koefisien konstan, terutama ketika nilai eigennya berupa bilangan kompleks sekawan. Semoga tayangan ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.